Oke, belum ada nih yang mengirim. Satu bait saja, apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan tuangkan dalam puisi. Siapa nih ya yang pertama ini ya? Yang pertama mengirim dapat jempol nih dari saya nih ya kan? Eh, Bapak Eza Budiono, ya. Kemudian Ade Fitri Siregar, wow. Lanjut lagi siapa nih? Kita tunggu 5 orang baru deh setelah itu kita apain ini puisi ya kan? Sudah ada Pak Eza Budiono, sudah ada Ibu Ade Fitri Siregar. Yuk yang lain yuk. Luar biasa nih puisinya. Pak Eza Budiono kayaknya sering buat puisi nih ya. Ibu Wiwi Puspitasari, terima kasih Ibu. Lanjut, lanjut 2 orang lagi. Oke, sambil menunggu yang lain. Yang pertama pengirim Bapak Eza Budiono dapat jempol dari saya, ya kan? Baik Pak Eza Budiono, mohon aktifkan kameranya, aktifkan juga audionya. Mohon dibaca puisinya dengan gaya dan ciri khas Bapak. Silakan Pak Eza Budiono. Kami semuanya penasaran nih dengan gaya Pak Eza Budiono membacakan puisi. Yuk Pak Eza, mana nih Pak Eza? Halo Pak Eza. Halo Nah, Bu, tak ya bisa saya silakan Pak. onton dulu Bu. Oh, nggak apa-apa, suaranya aja pun boleh lah. Yuk Pak, bacakan Pak. Jadi nggak ada kesepakatan dibacakan loh Bu. Nah, itu kan apa Pak? Surprise gitu ya kan Pak? Ayo Pak, monggo Pak. Yuk, 1, 2, 3. Tiba-tiba saja angin kencang, gemuruh berdentang, secangkir kopi terhidang, perkemahan yang dirindukan. Wow, benar-benar rindu kemah ini Pak Eza ya. Suka kemah ya Pak Eza ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Eza ya. Lanjut Ibu Ade Fitri Siregar. Monggo dibacakan Bu Ade. Terima kasih Miss Yuni. Eh, oh, saya sepertinya mengenal. Iya, Ya, 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 silakan Bu Ade. baik. Hmm. Mata mengantuk, tapi hati ingin menulis. Terima Wow, kelihatan tuh kasih. dari matanya kayaknya. Terima Tapi semangatnya kasih. luar biasa ya Bu Ade ya. Keren. Lanjut, saya kasih tepuk tangan deh. Bu Wiwi, silahkan Bu Wiwi. Bu Wiwi, yuk. Mana nih Bu Wiwi? Iya, silakan Bu. Iya, Bu Yuni, terima kasih. Tapi izin nggak nampak wajah ya. Saya Gak suka apa-apa. geli kalau lihat wajah saya Oke, sendiri. gak apa-apa. Amboy, beribu mimpi menemani. Luar biasa, semangat. Kayaknya nggak ngantuk nih Bu Wiwi ini ya kan? Terdengar dari suaranya. Ibu Aita, ayo Ibu Aita. Nah, yuk. Aduh, grogi nih. Alah, Bu Aita ini. Ayo lanjut. Aduh, Masya Gimana? Allah. Tes satu dua dicoba dilarang ketawa ya. Oke. Mana tadi kok hilang? Ntar ya Bu Ada Yuni. tuh. Ya, senja yang tenang menelisik hati di ruang virtual, mengayuh, menerawang, mencari sebuah berlian. Luar biasa. Semoga ketemu berliannya ya Bu Aita ya. Amin. Oke. Nurul Mufida. Ayo Ibu Nurul Mufida. Silakan Bu Nurul Mufida. Ya, izin off kamera ya, Bu Ya, Yuning. silakan. Senja ini aku ingin imajinasiku terbang melayang ke masa lampau,
lalu bermain-main dalam tulisanku di buku cerita anak pelajar Pancasila. Wow, luar biasa. Kalau Bu Nurul Mufida ini nggak diragukan lagi. Memang pembaca puisi keren ini ya kan, Bu Nurul. Lanjut yang terakhir ini, Ibu Mairani. Silahkan Bu Mairani. Ibu Mairani. Ya, sepertinya Ibu Mairani ada gangguan jaringan barangkali ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi menuliskan puisi, cerminan dari pikirannya hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita berlama-lama karena waktu semakin sore. Kita akan masuk kepada pemateri kita yang kedua, yaitu Ibu Nurhilmi Daulay. Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Ibu Nurhilmi Daulay nantinya akan membawakan materi tentang yang pertama, kiat mengikuti lomba menulis cerita anak. Kemudian yang kedua, teknis penulisan buku kumpulan cerpen penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini nanti berarti to the point berkaitan dengan proyek kita membuat cerpen anak tentang penguatan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyimak kegiatan ini dengan baik supaya kita mengetahui nanti apa-apa yang akan kita lakukan. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share biodata dari Ibu Nurhilmi. Bisa terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum ya? Oke, bentar ya. Ini dia. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu, sudah. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Ibu Nurhilmi Daulay adalah seorang guru SD Negeri 067245 Medan Selayang. Beliau juga seorang dosen di Akper Kesdam 1 Bukit Barisan. Banyak sekali pengalaman yang sudah Ibu Hilmi lakukan ya, diantaranya koordinator kami pengajar subregional Sumatera Utara, kemudian guru penggerak Angkatan 5 Kota Medan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin di sini guru penggerak Angkatan 5 mungkin kenal betul dengan beliau. Beliau juga ketua komunitas guru mengajar asik atau Koguma dan instruksi nasional tahun 2016 sampai 2017. Prestasi beliau sangat banyak sekali, tidak mungkin saya bacakan semuanya ya, tapi diantaranya beliau adalah penulis terbaik sayembara menulis cerita anak dwi bahasa diadakan oleh Balai Bahasa Sumatera Utara tahun 2023. Kemudian juara 3 lomba media pembelajaran berbasis digital tingkat guru SD SMP Kota Medan yang diadakan di Dinas Pendidikan Kota Medan tahun 2022. Beliau juga penulis terbaik sayembara menulis cerita anak Sumatera Utara oleh BBSU tahun 2021. Dan masih banyak lagi juara-juara yang sudah beliau dapatkan sebagai seorang penulis ya Bapak Ibu ya. Jadi penulis handal ini. Dan karyanya luar biasa Bapak Ibu ya. Ada Togu, penerbit Balai Bahasa tahun 2021. Kemudian 78 legenda ternama Indonesia. Ini buku antologi bersama Alex Media Komputindo tahun 2021. Kumpulan cerpen penguatan karakter anak media guru tahun 2018. Kemudian Gemuruh pada Pemilik Teduh, antologi puisi tunggal Lapsas 2007 dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita sambut Ibu Nurhilmi Daulay untuk memaparkan materi di sesi yang kedua ini. Kepada Ibu Nurhilmi Daulay kami persilahkan. Baik, terima kasih Miss Yuni Melati. Baik Bapak Ibu, sebenarnya saya agak merinding-merinding waktu Bu Yuni bilang luar biasa sekali, banyak sekali, belum banyak, masih sangat sedikit dibandingkan Bapak Ibu yang ada di sini. Ada nih saya lihat banyak sekali yang sudah bergabung dan yang bergabung ini beberapa justru bukunya itu jauh-jauh lebih banyak dari saya. Tapi saya kira tidak ada salahnya kita saling berbagi ya kan, Bapak Ibu saling
eh, mengisi seperti itu. Jadi saya buka dulu. Terima kasih Miss Yuni Melati. Itu tadi CV-nya CV umum, nggak khusus kepenulisan ya. Jadi udah bergabung semuanya CV, nggak sempat ngedit lagi. Makasih Miss Yuni. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua masih semangat. Saya ini seperti merasa ini pertemuan ini reuni. Ada Bu Wiwi dari Media Guru yang dulu juga saya juga sama-sama Bu Wiwi sebagai narasumber juga di Media Guru. Kemudian di IPPSU ya Bu Wiwi, salam hormat. Ada Bang Eza, ini kemarin sama-sama Bang Eza ini juga pemenang Lomba Cerita Anak tahun 2021 kita sama tuh ya Bang Eza. Kemudian ada Kak Aita dari GP5, sama-sama Kak Aita. Kemudian ada Bu Ade, sama-sama dari Pancabudi, Bu Kamala, Bu Rauda dari Dinas dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, saya di sini bukan berarti saya yang hebat, tidak, tapi mungkin ada sedikit eh, tips-tips yang ingin saya sampaikan untuk berbagi. Mana tahu sedikit banyak tips-tips itu nanti bisa diambil atau dimodifikasi sama Bapak Ibu, kita ATM-kan misalnya, lalu kemudian bermanfaat untuk menulis, lalu kemudian nanti ada teknik tentang bagaimana kepenulisan buku yang akan kita rencanakan pembuatannya tentang profil pelajar Pancasila. Izinkan saya share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah muncul share screen-nya, Bapak Ibu? Sudah, Miss Hilmi. Sudah, Sudah, Alhamdulillah. Bu. Iya. Jadi baik, di sini saya saya buat temanya ini judulnya ini di PPT-nya menulis yuk gitu ya. Artinya saya kepengen kita sama-sama mengajak ini ya, ajakan untuk nantinya insya Allah kita bersama berkolaborasi menghasilkan karya baru yaitu kumpulan cerpen tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, saya ingin membuka pertemuan ini dengan sebuah quote dari Maya Angelou. Ini beliau seorang penulis, sastrawan juga, penyair juga dari Amerika yang beliau termasuk orang yang sangat berpengaruh di sana. Tak ada penderitaan yang lebih lebih berat daripada memendam cerita dalam hati. Nah, artinya sebenarnya Bapak Ibu eh, ketika kita punya sesuatu yang ada di dalam hati ingin kita ungkapkan baik itu melalui bicara ataupun tulisan, sebenarnya kita semua berpotensi untuk menulis. Masing-masing kita saya yakin ada bakatnya ke sana seperti itu. Tapi mungkin eh, bagaimana agar tulisan itu nantinya sampai ke pembaca dengan cara yang mudah dipahami, kemudian sesuai dengan misalnya kalau kita buat cerita anak, bagaimana kita agar sampai cerita itu kepada anak dan karakter apa yang ingin kita sajikan dan lain sebagainya. Itu nanti ke belakang gitu ya. Tapi artinya saya ingin membuka di sini bahwa sebenarnya kita semua memiliki kemampuan untuk itu. Itu dulu poinnya. Setiap kita insya Allah punya kemampuan untuk menulis. Minimal kita nulis SMS gitu kan. Kemudian nulis di status di Facebook, di WhatsApp. Itu artinya berarti kita punya modal. Dan hari ini ketika kita ingin menyusun buku ini, yakinlah Bapak Ibu, kita punya modal bersama. Jadi tidak ada lagi misalnya kata-kata aku belum pernah menulis dan lain sebagainya kalau kita tidak mencoba, tidak memulai kapan lagi seperti itu. Dan ketika ini menjadi hari yang perdana untuk penulisan buku, misalnya ada di antara Bapak Ibu, tidak ada masalah. Nanti kalau ada kendala di tengah-tengah kita bisa sharing, bisa diskusi di grup, atau mungkin bisa juga eh, dengan editornya nanti ya ada di Japri atau manfaatkan nanti untuk sesi review oleh dua narasumber nanti ada Bang Hasan Albana kemudian Bu Sartika Sari nanti satu lagi
Baik, Bapak Ibu. Nah, coba kita tuliskan. Saya ingin Bapak Ibu menuliskan tadi dari salah satu tema, kan kita ini temanya adalah tentang penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Tadi kita sudah dudukkan ini, mudah-mudahan insya Allah kita nih bisa gitu ya. Coba hari ini dimulai dulu. Kira-kira ada rencana tema apa dari 6 dimensi itu yang ingin Bapak Ibu tuliskan nanti dalam proyek kita ini. Katakanlah ini proyek ya. Silahkan dibuat di kolom chat, walaupun nanti mungkin bukan masih apa, mungkin bisa saja berubah, tidak masalah. Coba silakan saya tunggu di kolom chat. Dari 6 dimensi nanti kira-kira hari ini yang kepikiran dari rencana Bapak Ibu tentang apa? Oke, Bu Yuni, mandiri. Dari segi profilnya berarti ada 6 dimensi ya, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Oke, Bu Mairani, gotong royong, kebinekaan global. Oke, kreatif, akhlak mulia, Masya Allah. Oke, lagi Bapak Ibu ada berapa kita di sini? Baru beberapa. Artinya saya melihat kita bersama-sama kita sudah ada niat ini, sudah ada gambaran. Walaupun misalnya dalam prosesnya seperti saya sendiri misalnya ketika menulis, bisa jadi di awal yang saya buat itu belum tentu seperti itu juga di akhir ketika selesai menulis. Bisa jadi nanti ada beberapa yang berubah gitu kan dari tulisan itu, tidak masalah gitu. Makanya kadang proses penentuan tema juga bisa judul bisa di awal dan di akhir tulisan. Tapi setidaknya hari ini sudah ada dimensi yang Bapak Ibu pilih untuk proyek kita sekitar 1 bulan lebih ini ke depannya seperti apa. Oke, sudah ada bernalar kritis, mandiri dan lain-lain. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kemudian slide selanjutnya, coba Bapak Ibu kita mengingat kembali nih satu judul buku cerita anak yang kita suka. Coba Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita mengingat kembali ke belakang apa judul buku yang Bapak Ibu pernah baca dan Bapak Ibu sangat suka dengan buku itu. Dan kenapa alasannya suka buku itu? Boleh ya? Dituliskan lagi di kolom chat. Tak ingin menjadi kolom. Masya Allah. Terima kasih Miss Yuni. Itu buku saya ya yang dari Media Guru kemarin. Oke, Laskar Pelangi, Kak Nurul. Oke. Kira-kira mungkin bisa disampaikan, Kak Nurul, kenapa suka nih buku Laskar Pelangi? Boleh di-unmute sebentar, mungkin kita bisa mau dengar juga alasannya. Kalau diketik mungkin kepanjangan ya, boleh langsung aja. Iya, terima kasih Miss Hilmi. Jadi buku Laskar Pelangi ini ya menurut saya buku yang keren ya, di mana penulisnya adalah Terelie. Di sini mengusung tentang kreativitas kreativitas seorang guru dalam mengajar anak-anak bahwa di sekolah yang sangat sederhana, tapi dia bisa menghasilkan murid-murid yang luar biasa, yang hebat-hebat gitu, dan bisa menggunakan berbagai macam sumber daya yang ada, walaupun sumber daya itu di kelas-kelas yang mereka miliki itu seadanya, tapi akhirnya itu di cerita di Laskar Pelangi itu ya mereka memenangkan sebuah apa ya itu di perlombaan atau apa gitu ya antar sekolah gitu dan sekolah mereka yang paling keren gitu. Dan Terelie ini menuangkan dengan bahasa yang enak gitu untuk kita baca gitu. Jadi kita itu diantar untuk berimajinasi. Betul-betul lah kita seperti berada di dalam cerita tersebut. Kira-kira begitulah Miss Hilmi. Oke, terima kasih. Berarti ini bisa jadi ke konten ya, konten dari cerita tersebut. Ya, Andrea Hirata, oke, ya dari Andrea Hirata itu Kata Kak. ya, bukan Benar. Terelie ya, maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, Bang Eza, harus buku anak. Ya, boleh lah. Kalau Bang Eza mau nggak buku anak, boleh juga. Ya, ya benar Mbak Wiwi. Laskar Pelangi itu Andrea Hirata. Terelie Bulan. Berhentilah sejenak kawan. Oke, Bu Ade Fitri. Ya, siapa nih? Boleh raise hand. Mungkin salah satu setelah Miss Nurul. Atau yang kedua tadi siapa ini? Em,
Yaski dan Yasmin. Bu Serius Niar mungkin boleh silakan Bu. Apa alasannya menyukai buku itu? Iya, karena saya kebetulan guru TK, jadi Mm-mm. di situ eh, dari awal eh, nggak banyak sih beberapa buku gitu dari Aski dan Yasmin. Eh, karena hanya beberapa, anak-anak juga suka. Dia eh, mengenalkan usianya, terus kemudian dirinya beserta adiknya itu gitu. Oke, baik. Dan Terima kasih. gambar-gambar sih. Jadi anak-anak TK itu suka anak-anak TK. Oh, bukunya bergambar ya, Bu? Iya, buku cerita Fiktif bergambar berarti. Iya, justru. baik-baik. Mm-mm. Oke, terima kasih Bu. Bu Serius Niar. Mungkin satu lagi teman-teman, siapa yang bersedia boleh raise hand. Tadi sudah banyak saya lihat ada di eh, chat yang masuk. Bang Eza mungkin mau menyampaikan, kayaknya bukan buku anak-anak yang mau dipilih Bang Eza nih. Silakan Bang Eza. Bukan Kak, maksudnya gini. Aku kalau Ah. baca buku cerita anak itu kadang-kadang nggak ingat bukunya, karena kan Oh, memang oke. nggak ingat judulnya, karena memang bukan bukan bukuku pertama, nggak jadi nggak dibawa Ah, pulang kan, buku-buku yang di sekolah palingan atau buku-buku yang ah. dari penerbit CB, dari CB itu buku Dari CB ya, CB. dari CB. Kemdikbud. Iya. Udah aku suka ini cerita siapa judulnya ya, apa ya judulnya, lupa aku. Tentang anak raksasa ya, raksasa yang eh, dia tinggal raksasa terakhir. Jadi di daerah itu semuanya sudah manusia biasa, dia tinggal raksasa sendirian. Kemudian dia berteman dengan kawan-kawannya yang lain gitu kan. Tapi tiba-tiba eh, dia nggak datang-datang ke tempat kawan-kawannya manusia-manusia itu gitu. Jadi Eh, kawan-kawannya dia datang ke rumahnya, ternyata dia sakit gigi, kemudian kawan-kawannya bawa sikat gigi banyak-banyak masing-masing untuk membantu dia sikat gigi gitu. Lupa aku judulnya Kak, dan lupa aku penulisnya. iya. Bang Eja suka cerita itu kenapa? Kenapa dari sekian banyak buku yang Bang Eja baca itu yang diingat? Karena begini, apa ya? Pertama di luar nalar ya, di luar nurul kalau Mm. kata teman-teman. Kenapa? Karena eh, bisa diceritakan di buku itu ada satu keluarga raksasa yang tersisa gitu. Dan Mm. dia berteman dengan kawan-kawan yang manusia biasa. Di sini di awal itu sudah, wah, oh ternyata bisa kayak gini ya gitu. Ternyata cerita itu bisa kayak gini, Iya, raksasa berteman dengan teman-teman. Padahal sebelum-sebelumnya zaman dulu, termasuk Timun Mas, raksasa itu yang musuh manusia kan gitu kan. baik, baik. Ah, Ternyata benar. dia bisa buat itu. Kemudian s- uh, kalau penyelesaiannya sih bisa tertebak. Pasti teman-temannya bawa sikat gigi ke tempat dia. Tapi itu menunjukkan keragaman ya antara raksasa dengan teman-teman manusia itu bisa berteman dan bisa saling mengobati begitu. Itu yang buat saya suka dan bahasanya memang mudah kemarin. Memang untuk anak-anak sih. Jadi Baik. bahasanya juga Iya, terima kasih banyak Bang Eza. Bolehlah satu lagi nih Bu Wiwi. Dari kemarin saya nunggu suara Bu Wiwi ini. Boleh Bu Wiwi ya, Rahasia Ontel Pak Guru. Itu siapa? Bu Wiwi mungkin ingat penulisnya, lalu kenapa suka dengan buku itu? Boleh Bu Wiwi, silakan. Iya, Miss Hilmi. Ah, Itu buku ditulis oleh Bambang Trim ya, Miss. Oh, Pak Bambang. Iya, iya. Oh. Ya, Oke. jadi bukunya memang untuk jenjang remaja ya, anak Mm-mm. SD kelas 6 Mm-mm. sesuai perjenjangan sih. Jadi dia jenjang C dan bukunya memang syarat isinya sih yang saya lihat syarat dengan pesan tapi ringan gitu. Tidak menggurui dan tidak ada pesan-pesan yang menampilkan tokoh orang tua seperti menjadi penasehat di sana. Cuma rahasianya itu memang betul-betul jauh dari perkiraan kita. Jadi nggak kayak sinetron yang tiba-tiba, oh kita tahu endingnya gitu. Seperti itu sih. Jadi saya suka Oke. pengolahan kata, pemilihan katanya, diksi yang ringan untuk anak-anak, tapi juga pesannya bisa luar biasa gitu. Mas Baik, Hilmi, makasih. terima kasih banyak Bu Wiwi. Nah, kawan-kawan ini dari empat yang disampaikan tadi dari ada Bu Serius Niar, kemudian ada eh,
Pak Ade, Bu Wiwi, satu lagi tadi siapa tadi Bu? Satu lagi Bu Kak Nurul ya, Bu Nurul. Nah, jadi masing-masing buku ini ada kita bisa tarik ya garis benang merahnya gitu ya. Ada beberapa hal yang menjadi kelebihan buku itu. Misalnya kalau yang saya lihat tadi dari cerita Laskar Pelangi, bisa jadi cerita itu dekat dengan anak-anak, dekat kalau Miss Nurul karena guru, mungkin ya saya juga guru, saya suka sekali bahkan ikut karena itu diputar juga di bioskop, saya juga langsung antusias nonton gitu. Dekat dengan kehidupan kita yang lingkungannya tentang pendidikan juga unik gitu kan. Perjuangan ya, perjuangan itu sesuatu yang selalu inspiratif. Nah, kemudian kalau dari Bu Sri Yusniar yang menjadi kelebihannya itu gambar-gambar sederhana, sesuai umur lah bukunya. Nah, itu poin kelebihannya. Lalu dari Bang Eza tadi, dari ide ceritanya unik, tidak biasa. Sama juga di Mbak Wiwi tadi kan ada plot twist gitu kan, ada di akhir yang tidak bisa ditebak gitu kan, sehingga buku ini menjadi kuat. Artinya, menurut saya gitu kan, dari yang selama ini juga beberapa kali mendalami kepenulisan cerita, baik cerita anak maupun kita anggap umum lah ya. Eh, Ketika buku itu dikatakan baik, bisa jadi memenuhi itu gitu kan. Ketika itu bisa menjadi standar gitu. Kenapa kita suka buku itu? Mungkin itu bisa jadi acuan nanti, role model untuk buku seperti apa yang kita tulis nantinya kalau bisa seperti itu. Pelan-pelan, walaupun tidak harus langsung seperti itu. Artinya mungkin buku itu ada ide ceritanya unik, kemudian buku itu ceritanya mudah dipahami, ada plot twist yang tidak bisa ditebak, tidak seperti sinetron gitu kan, sinetron Indonesia, tapi seperti drama Korea gitu kan. Kalau drama Korea gimana pun ceritanya kita nggak bisa nebak gitu kan. Kemudian dekat dengan kehidupan sehari-hari. Artinya real, tidak dramanya itu mengada-ngada sehingga kayak hiperbola gitu kan. Karena kalau ceritanya semakin dekat dengan kalau kita sambungkan ke tema ini, semakin dekat ceritanya dengan anak-anak, maka bisa jadi anak-anak akan semakin bisa mengaplikasikannya. Ini bisa menjadi contoh yang bisa diimitasi ketika kasusnya aku seperti ini, maka bisa kenapa aku nggak tidak seperti tokoh yang ada dalam buku cerita yang aku baca? Mungkin seperti itu bisa menginspirasi ke anak-anak gitu. Nah, jadi ini tadi ya Bapak Ibu, bagaimana cerita anak yang baik itu? Ya, bisa jadi seperti yang barusan Bapak Ibu sampaikan. Cerita yang baik itu misalnya kalau menurut saya tidak harus definisinya stuck gitu ya. Cerita yang baik adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak. Ketika kita menyukai cerita itu yang di dalamnya misalnya ide ceritanya unik, kemudian anak-anak atau kita pembaca mudah memahami, bahkan kadang kita sampai terkesan bertahun-tahun dengan cerita itu setelah kita baca cerita itu kita masih ingat. Berarti benar-benar cerita itu dapat feel-nya di kita. Seperti Laskar Pelangi. Nah, kalau mungkin Bu Nurul membaca buku cerita itu bisa jadi setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih ingat gitu. Berarti kan sangat dapat feel-nya. Berarti menurut saya sederhana saja. Berarti cerita itu cerita yang baik gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana proses penulisan? Ya, ini tadi ya. Kalau ini sudah kita plot ya, bagaimana cerita yang baik. Oke, dari yang tadi sudah ada menjadi gambaran. Selain nanti kita kembalikan lagi seperti yang disampaikan Bang Hasan Albana kemarin, seperti yang disampaikan Mbak Ririn. Mungkin kalau kita perlu misalnya kita membawa buku itu ke penerbit, maka ada standar-standar khusus misalnya untuk kepentingan industrinya atau tema yang ekonomi misalnya, oh bulan sekian atau tahun sekian itu yang laku buku ini, buku itu. Ya, terlepas dari itu ya, Bapak Ibu, cerita yang baik itu seperti itu. Nah, salah satu standar cerita yang baik itu kalau di saya pribadi, ketika kita menulis buku itu naik cetak, oke itu menjadi salah satu tolak ukur. Tapi salah satu tolak ukur yang lain, ketika saya kirimkan tulisan itu ke event atau perlombaan dan kemudian diakui menjadi salah satu pemenang,
menurut saya itu juga menjadi standar sebuah cerita yang baik karena berarti ada melalui proses-proses seperti itu ya Bapak Ibu secara umum. Nah, artinya adalah apa ya katakan pengakuan ya selain dari penerbit gitu. Kadang kan kalau di saya sendiri dulunya misalnya nulis itu masih ke surat kabar dan lain-lain di awal-awal ya waktu kuliah SMA kepingin dapat uang masuk gitu kan tambah-tambahan jajan atau mau beli handphone ikut lomba. Nah, tapi saya kan awalnya belum tahu bahwa cerita itu baik atau enggak. Setelah dikirim, kemudian dipublish, oh berarti masuk gitu ya, seleksi gitu. Nah, lomba, oh berarti masuk. Berarti itu standarnya sudah mulailah bisa diperhitungkan seperti itu. Maka itu akan menjadi reward tersendiri dalam proses penulisan saya. Kemudian menjadi penyemangat gitu. Bapak Ibu yakinlah ketika Bapak Ibu mungkin kawan-kawan ikut lomba, kemudian alhamdulillah beruntung dipilih juri, itu akan menjadi ada penyemangat tersendiri gitu. Nah, bagaimana proses penulisan yang sudah dijalani untuk kemarin Bapak Ibu saya waktu lomba kebetulan memang 2 kali berturut-turut untuk yang di Balai Bahasa tidak langsung ikut lomba langsung menang tidak. Jadi banyak sekali prosesnya. Di awal-awal itu tahun 2018 masih belum kalau nggak salah saya 2018 ya Bang Eza kapan itu kita yang masuk 2021 ya kayaknya ya kan Bang Eza yang sama ya, Bang Eza ya jadi yang kebetulan berdua sama Bang Eza itu 2021 tapi mulainya itu Bapak Ibu dari tahun 2018. Nah, jadi tidak langsung proses itu langsung jadi gitu ya. Banyak yang harus dilalui tadi. Apa saja yang perlu? Mungkin kita memperhatikan beberapa hal berikut ini ketika saya lihat dalam proses itu ada hal-hal yang memang yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama itu lebih ke ya saya rangkum menjadi 4 ini Bapak Ibu. Yang pertama itu tema, yang kedua isi naskah, yang ketiga keterbacaan, yang keempat puebi. Jadi untuk tema karena kebetulan di lomba ya 2021 ya benar. Jadi 2021 menang kebetulan sama Bang Eza. Lalu kemudian itu satu bahasa 2023 itu dui bahasa, satu bahasa Mandailing, satu lagi digabung dengan bahasa Indonesia gitu ya, dui bahasa ya, bahasa Mandailing dan bahasa Indonesia. Saat itu BBSU sudah memberikan peraturan tambahan bahwa bukunya itu dibuat dalam dui bahasa, satu bahasa Indonesia, satu bahasa daerah, boleh bahasa daerah Melayu, Batak, Nias, dan lain sebagainya yang ada di Sumatera Utara. Jadi tantangannya lebih gitu kan Bapak Ibu. Nah, jadi dari proses itu tadi, ya, yang pertama itu tema. Jadi ketika ini karena tema kita bagaimana kiat ikut lomba, Bapak Ibu mengikuti lomba supaya sukses gitu ya. Tips dari saya yang pertama itu kita concern dulu ke tema. Jadi di tema itu karena kita lomba ikut peraturan panitia, berarti kan kita harus ikut peraturan yang dibuat. Nah, untuk penulisan yang lain mungkin bisa ya. Tadi misalnya ada idealisme seperti yang disampaikan Bang Eza, silahkan gitu kan. Tapi untuk ke lomba, saya kira memang mau tidak mau sih kita memang harus mengikuti prosedurnya gitu. Nah, ketika Balai Bahasa saat itu di tahun 2021 hanya membuat peraturan, menulis cerita anak gitu dengan kearifan lokal. Bebas kan? Memang benar, ketika bebas apa namanya hanya ditentukan temanya saja, imajinasi kita itu lebih liar di situ. Saya akui itu Bang Iza memang dan kawan-kawan. Jadi ketika itu 2018 masih kira-kira seperti itu. Temanya hanya masih cerita cerita anak dengan kearifan lokal. Tidak dibatasi tentang apa detailnya atau subtemanya. Tahun 2023 itu lebih dibatasi, ada temanya itu harus tentang makanan khas, tumbuhan khas, kemudian pekerjaan khas, eh, pekerjaan khas di daerah ya, kalau Sumatera Utara makanya tahun 2023 saya ambil temanya Mangguris.
Nah, ketika 2021 belum ada tema sehingga kita berpikir bagaimana caranya supaya tulisan kita itu kan dilirik ya sama juri gitu. Nah, di situ kita mulai berusaha. Saya waktu itu kebetulan sama teman sering diskusi, Bu Siti Fatimah Zaluku. Beliau juga kita sama-sama berjuang dari tahun 2018. Beliau konsisten setiap tahun ikut sampai 2021 sama-sama masuk naskah kita, Bapak Ibu. Eh, di situ prosesnya adalah untuk tema bagaimana caranya supaya menciptakan membuat sebuah cerita yang tidak biasa gitu agar dilirik. Kalau di situ di proses saya ya. Jadi di 2021 saya mengambil cerita yang berjudul Togu. Inspirasinya itu ada di lingkungan, walaupun saya tetap modifikasi gitu ya. Ada di tokoh itu sebenarnya real, saya mengambil anak yang disabilitas. Karena menurut saya waktu itu masih jarang penulis yang mengangkat tentang anak yang disabilitas. Jadi di situ tokohnya itu memang anaknya cacat, kakinya maaf maaf apa namanya hanya sebatas lutut gitu. Jadi saya membuat perjuangan dia gitu ya, pindah dari kampung ke kota, jualan dodol atau alami dari bahasa Mandailing, dari makanan khas Mandailing juga saya selipkan bagaimana perjuangannya dan alhamdulillah itu masuk di situ di tahun 2021. Nah, tahun 2023 sudah ada pembatasan sehingga sebenarnya tahun 2022 itu sudah mulai dui bahasa. Di situ saya mundur karena saya tidak ketemu ide cerita apapun tentang dui bahasa ini, Bapak Ibu. Jadi apa ya? Kalau di saya prosesnya sih menggali menggali ide cerita ini yang paling menantang gitu. Bagaimana agar menarik cerita ini untuk dibaca anak-anak gitu ya, untuk kalau ketika ke lomba ya. Tapi kalau untuk tidak perlombaan, ya mengalir saja dari kegiatan yang sehari-hari anak-anak. Nah, selanjutnya tema ini ketika sudah ditentukan oleh panitia, kita masuklah ke judulnya yang menarik. Kita usahakan judulnya menarik. Kapan prosesnya pembuatan judul ini? Saya lebih sering sih di akhir ya Bapak Ibu. Temanya di awal sudah saya pikirkan. Jadi misalnya saya mau menulis ini misalnya tentang eh, perjuangan anak yang disabilitas. Tapi judulnya nanti saya buat di akhir seringnya. Jadi merangkum semua cerita itu, lalu kalau bisa judulnya menarik sehingga yang sering saya dengar judul itu kan menjadi pintu masuk cerita. Ketika anak-anak melihat judul unik, maka dia akan bisa jadi penasaran gitu ya. Makanya di judul buku saya itu yang dari media guru tak ingin menjadi kolam. Jadi ceritanya itu tentang Sampuraga, maksudnya anak yang tidak mau seperti kisah di Sampuraga. Kok Sampuraga itu kan jadi kolam air panas Bapak Ibu. Jadi tak ingin menjadi kolam. Dalam satu cerpen itu tentang anak itu bagaimana agar dengar dia cerita Sampuraga, dia tidak ingin menjadi seperti kolam Sampuraga yang durhaka pada orang tuanya. Tapi sebenarnya itu judulnya juga dikritisi oleh salah satu penulis yang lain ya, oleh uh, ini ya, bilangnya gini, Bu Ilmi itu ceritanya terlalu sastra untuk anak-anak. Ya, tak ingin menjadi kolam itu terlalu tinggi. Ya, tidak enggak masalah gitu ya. Maksudnya itu sudah naik cetak. Jadi itu pertimbangan juga untuk saya. Saya ingin menarik, tapi mungkin untuk anak-anak ada hal-hal lain yang dipertimbangkan. Tapi menurut saya ketika orang baca tak ingin menjadi kolam, apa ya isinya? Mungkin itu jadi pertimbangan tersendiri juga. Tidak apa-apa namanya minat apa ya namanya fiksi atau sastra itu sangat luas. Jadi tidak tidak masalah satu atau dua pendapat. Lanjut aja kita menulis gitu ya. Lanjut buat karya. Oke, Bapak Ibu ini untuk tema yang kedua. Nah, untuk isi naskah. Jadi yang kedua sih ketika menulis baik dalam lomba atau enggak, tapi terutamanya dalam lomba ini saya kira memang perlu sekali diperhatikan. Nah, tadi kita sudah sepakat tadi kawan-kawan kita dengar ide cerita. Dan di saya sendiri Bapak Ibu dalam prosesnya ide cerita ini yang kadang menjadi
paling lama gitu. Kalau sudah ketemu, nulisnya bisa jadi 1 minggu juga, bukan, mungkin 2 hari ya ngeditnya mungkin bisa 1 minggu, tapi mungkin apa ya, langsung selesai juga bisa, tapi perlu apa, proses editingnya itu juga lama gitu kan. Jadi kalau misalnya udah ketemu cerita masih amburadul pun saya coba tulis sampai selesai kalau di cerpen. Tapi kalau untuk cerita anak yang berbentuk novel anak, walaupun misalnya bisa jadi selesai dalam 1 minggu, tapi sudah ada outline atau apa ya, iya outline lah namanya ya. Jadi misalnya tokohnya siapa, habis ini dia ngapain di bab 1, bab 2, bab 3, dan bab seterusnya, sudah ada gambaran dalam kepala saya, walaupun tidak selesai dalam 1 hari. Kalau cerita anak kan bisa sampai 70 halaman ya Bapak Ibu, 50 halaman misalnya ya. Tidak, bisa jadi memang tidak selesai 1 hari. Tapi kalau cuma cerpen, kalau sudah ketemu ide ceritanya, ya langsung aja nulis 1 jam aja misalnya sudah selesai. Tapi belum editing ya Bapak Ibu. Yang paling lama itu prosesnya editing. Dan saya lebih suka mengendapkan cerita. Nanti sudah relax, sudah enak, baru dibaca ulang. Akan kelihatan lah mana yang kurang-kurang gitu kan. Mungkin tipe atau penulisan di yang terpisah dan tergabung dan lain sebagainya, atau huruf besar dan huruf kecil itu nanti dulu abaikan dulu. Jadi saran saya sih Bapak Ibu, ketika mungkin kita melihat di sekitar kita, tadi seperti kata Mbak Ririn, kita punya ide melihat anak-anak, atau mungkin kita sedang membaca, ada ide menulis, tulis aja dulu gitu. Misalnya tentang profil pelajar Pancasila ini, kita ngelihat ada anak yang membantu temannya jatuh, misalnya, oh saya pengen mengembangkan ini menjadi profil ini, langsung aja ditulis gitu. Saran saya gitu ya, karena kadang bisa lupa gitu, atau minimal kadang saya buat juga mau di handphone, pengen buat inilah gitu, walaupun apa ya, tidak langsung di situ bisa malamnya, tapi ide itu minimal sudah nyangkut di kepala gitu, karena di ide ini menurut saya Ada bang, iya yang cukup lama, mendapat dan bang, cukup mahal bisa gitu, sama kita katanya gitu. Bang Eza. Oke. Nah, lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu, itu masalah di setting ya. Kita perlu juga, saran saya, kita memperhatikan settingnya juga. Nah, setting ini mempengaruhi bagaimana isi cerita kita nantinya. Misal nih, kalau kita settingnya di kampung dan kota, atau ketika kita buat anaknya itu backgroundnya itu susah, maka akan berpengaruh sama isi cerita kita juga. Dari cara omongannya, mungkin dari bukan dari omongannya, deskripsinya. Jadi kalau misalnya kayak saya kemarin dalam cerita Manderes atau Manaki, apa namanya, karet, mengguris karet, apa sih namanya Bu? Mengapa getah karet itu ya? Itu pekerjaan khas Mandailing. Jadi ketika settingnya itu di Mandailing, ya sebisa mungkin saya menggambarkan suasana misalnya di kebun yang banyak karetnya. Kemudian, iya Manderes Bu, benar Bu Yusniar. Itu kemarin yang di 2023 judulnya Manderes atau Manake, karena dua bahasa tuh kan. Nah jadi saya berusaha membuat settingnya itu detail gitu. Jadi karena dia itu di Kampung Mandailing, Kota Nopan, kebetulan masih banyak rumah-rumah yang masih panggung. Jadi berusahalah kita membuat ceritanya itu memasukkan deskripsi itu dalam cerita. Jadi agar cerita kita semakin kuat gitu. Jadi misalnya dia berjalan berapa berapa apakah sampai 1 kilometer atau 2 kilometer, suasana di kampung itu banyak sawah-sawah misalnya melewati sungai dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, kalau di kota tentu berbeda lagi gitu. Jadi kalau bisa memang setting juga kita perhatikan. Lalu kemudian konflik. Untuk konflik ini saya teringat kata Bang Muram Batu nih dalam suatu penulisan. Cerita itu ya harus ada konflik gitu katanya. Cerita ya harus ada konflik gitu. Jadi agar cerita itu tidak tidak datar aja gitu, tidak ada tantangannya.
Apakah konfliknya harus dengan orang lain? Ya bisa jadi tidak harus dengan orang lain, bisa jadi dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dengan lingkungannya. Tapi sebuah cerita yang baik itu agar tidak monoton ya memang harus ada konflik seperti itu. Tadi seperti Mbak Ririn kasih contoh tentang sampah atau mungkin tentang eh, dia malas bangun pagi anaknya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita temanya tentang profil pelajar Pancasila, misalnya kemandirian, kita bisa ambil konfliknya. Apakah selama ini anak ini mungkin nyusun rosternya selalu salah bawa roster, tapi tidak tidak bawa roster gitu kan? Berarti kita menyinggung aspek dimensi yang mandiri, tapi dengan konflik gitu. Jadi bukan artinya apa ya? Mengajari tanpa menggurui gitu kan. Dikemas eh, dari cerita itu ada konfliknya, kemudian ada solusinya. Jadi beberapa sumber yang saya baca Bapak Ibu untuk cerita anak sebaiknya memang ada dibuat solusinya gitu. Jadi itu jadi gambaran juga untuk anak-anak langkah apa nanti yang akan dia lakukan nanti. Tapi saya kira untuk cerita dewasa tidak ya, karena sering juga saya membaca buku cerita kita dewasa yang nebak apa endingnya gitu kan, buat penasaran. Tapi untuk cerita anak yang saya baca, usahakanlah memang cerita yang baik, cerita anak yang baik itu ada masalah memang, lalu ada solusinya seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya kita juga harus memperhatikan tokoh Bapak Ibu. Jadi kekuatan tokoh ini juga sangat diperlukan ketika ingin membuat cerita yang baik. Jadi saya juga dengar ini belajar dari Bang Muram Batu ketika mengikuti pelatihan penulisan satu kali. Bapak Ibu jangan ada buat yang abu-abu katanya. Kalau memang jahat ya jahat sekalian gitu. Kalau yang baik ya baik sekalian. Jadi kelihatan perbedaan tokoh-tokohnya gitu. Nah, artinya eh, tidak juga harus sempurna ya Bapak Ibu. Seperti yang tadi kemarin kata Bang Hasan, terus kalau namanya soleh berarti dia soleh sempurna gitu. Enggak juga ya. Tapi dalam cerita itu, apalagi cerita anak, harus apa ya, karakter-karakter itu kalau bisa kuat. Jadi kalau misalnya eh, maaf misalnya tokohnya itu badannya gemuk, ya berarti mungkin cara berjalannya juga mungkin lebih lambat dari temennya. Ya deskripsi-deskripsi tokoh itulah. Kalau ibunya misalnya cerewet, berarti di situ kalau apa sifatnya itu cerewet berarti kan di cerita kita itu dia sering marah gitu ya atau sering merepet gitu. Nah, kita munculkanlah yang seperti itu di tokoh itu. Kalau dia cengeng berarti mungkin ada narasi atau percakapan yang menunjukkan itu gitu. Jadi akhirnya tokohnya itu jadi kuat. Walaupun sesekali memang dia bisa jadi ya namanya tokoh kan pasti tidak tidak sempurna juga, tidak ada juga yang sempurna. Sesekali mungkin dia perang batin dengan dirinya, tapi jangan sampai apa ya mengesampingkan itu, jangan sampai melemahkan penokohan dia. Itu sih saran dari beberapa apa ya narasumber ya yang sering malang melintang di dunia kepenulisan yang yang pernah saya dengar gitu, dan saya sepakat dengan itu. Yang terakhir kemarin di Balai Bahasa ketika kita masuk. Jadi Bapak Ibu ketika menang lomba bukan berarti itu prosesnya cepat ya. Ketika lomba juga kita yang masuk nominasi ini akan dikritisi lagi ceritanya. Kemarin kalau penjuriannya tahapannya kan yang pertama itu untuk eh, Medan dulu ya, juri-jurinya dari daerah, dari Medan, dan kalau dari apa namanya bahasa daerah diambil dari juri yang menguasai bahasa daerah tersebut. Lalu selanjutnya kan ke juri nasional. Salah satunya Pak Bambang Trim juga, Helpitiana Rosa, Bu Helpitiana Rosa satu lagi saya lupa, tapi dari praktisi psikologi kalau nggak salah. Nah, jadi masukan-masukan dari mereka juga itu yang disampaikan, kekuatan tokohnya itu menggambarkan yang kita buat, kalimat-kalimat yang kita buat itu sebisa mungkin lah menggambarkan penguatan tokohnya, gitulah kira-kira Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian hmm,
kekuatan pesan. Nah, kalau ini tips dari saya kepengennya memang kalau untuk saya sendiri pribadi, Bapak Ibu, dalam cerita anak, kalau bisa memang ada pesan karakter yang kita sampaikan, yang ingin kita sampaikan ke anak-anak itu apa. Nah, kalau di buku ini kan kita pesannya itu tentang penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin tipsnya kalau misalnya di tema tadi, di awal niat kita tadi sudah ada duluan tentang apa. Kalau tentang kemandirian berarti nanti di ending tentang kemandirian ini pesannya. Jadi yang kita tulis itu memang tidak tidak apa ya, ketika kita mau ke sana kemari tujuannya tetap itu juga gitu. Jadi tetap mengerucut ya kepada kekuatan pesan. Jadi ketika anak-anak membaca dapat pesannya, maka keren lah, dapat apa ya, itu luar biasa ceritanya seperti itu. Seperti yang tadi kita dengar, oh Laskar Pelangi, kenapa sampai sekarang mungkin eh, Bu Nurul ingat, saya juga ingat cerita itu, berarti kekuatan pesannya itu memang benar-benar luar biasa di buku itu, seperti itu. Nah, bisa jadi nanti buku yang kita tulis, Bapak Ibu, mudah-mudahan ya, buku yang kita tulis ketika pesan yang kita ingin sampaikan ternyata sampai ke anak-anak, insya Allah kalau menurut saya sederhana itu berarti berhasillah cerita kita. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan ketika menulis cerita anak, ketika saya mengikuti perlombaan ya, memperhatikan keterbacaannya. Jadi karena buku ini pembacanya adalah anak-anak, maka berarti bahasanya juga adalah bahasa yang eh, mudah dipahami ya, kata-katanya mudah dipahami, kata-katanya sering digunakan, kalimatnya juga tidak kalimat-kalimat yang panjang. Maka yang terbaru ini sudah ada peraturannya, ini Pak Bambang Trim kalau nggak salah inisiatornya ini Bapak Ibu. Jadi yang sekarang penulisan buku ini sudah semakin berkembang peraturannya. Jadi misalnya untuk pembaca awal atau pembaca dini itu usianya dari eh, berapa? Maaf, B1 itu dari 0 sampai 7 tahun. Itu termasuk pembaca dini ya. Pembaca dini ada tiga bagian. Eh, yang pertama itu B1 0 sampai 7 tahun. Kemudian B2 7 sampai 9 tahun. B3 itu 8 sampai 10 tahun. Nah, semenjana ada 10 sampai 12 tahun, kemudian Madya ada 13 sampai 15 tahun, pembaca mahir 16 tahun. Tapi untuk buku cerita kita ini kita tidak mengikuti perjenjangan itu, Bapak Ibu. Itu baru yang terbaru ya. Yang kemarin di lomba terakhir ini kita diinformasikan bahwa sekarang sudah ada perjenjangan itu, dan kalau misalnya kita mengikuti event-event di Pusbuk atau GLN Gerakan Literasi Nasional, lomba-lomba yang di pusat sekarang sudah menggunakan perjenjangan buku ini, Bapak Ibu, sebagai informasi untuk kita. Nah, jadi cerita yang baik itu tadi anak-anak paham dengan apa yang kita tulis. Jadi ada kata-kata yang misalnya sebisa mungkin jangan ada kata-kata yang sulit. Kalau bermajas ya misalnya bermajas ya, kalau misalnya majas itu sering dikenali, bolehlah silakan Bapak Ibu masukkan. Tapi kalau memang jarang, bisa diganti dengan kata-kata yang lain. Kalimat-kalimat panjang ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Dalam satu momen, ketika tulisan saya bandingkan sebelum dan dikirim ke penerbit di awal-awal proses saya dulu, Bapak Ibu. Paragraf saya yang awalnya itu bisa 8 baris, itu dijadikan 2 paragraf sama editornya. Nah, jadi ada misalnya kalimat yang panjang-panjang terdiri dari kadang kita seperti istilah Bang Hasan kemarin ya, kita terlalu rakus gitu ingin menyampaikan semua informasi. Jadi kadang kita kebuat kalimat itu terlalu panjang gitu, bisa sampai 16 kata, itu bisa kita skip menjadi 2 kalimat misalnya, atau bisa 3 kalimat, sehingga anak-anak memang paham dengan kalimat yang kita buat. Nah, di perjenjangan buku ini ada peraturannya Bapak Ibu. Jadi misalnya di B1 0 sampai 7 tahun, itu 7 kata 1 kalimat.
Nah, kemudian untuk 7 sampai 9 tahun 9 kata satu kalimat, 8 sampai 10 tahun itu 12 kata satu kalimat. Bahkan itu pun harus diperhatikan. Dan kemarin di lomba yang terakhir di tahun 2023 ya yang baru-baru ini ya. Kita diminta memilih apakah kita akan menulis dengan perjenjangan B1, B2 dan B3. Jadi kerjaan kita selain menulis, kita harus menghitung kata-kata yang ada di dalam kalimat itu. Jadi satu kalimat lebih dari 12 kata, kita buatlah menjadi 2 kalimat. Nah, seperti itu. Bahkan sampai seperti itunya, tidak boleh kalimatnya panjang-panjang untuk cerita anak. Nah, untuk editor, nah untuk keterbacaan Bapak Ibu saya kira editornya itu ada di sekitar kita. Maka kalau di kemarin saya dikasih tunjuk foto sama Bang Hasan, ini buku kalian katanya lagi diuji keterbacaannya. Siapa editor utamanya atau siapa yang diuji? Itu siswa-siswa anak-anak kelas ya targetnya anak-anak SD berarti yang baca anak SD gitu. Kalau saya dulu Bapak Ibu sebelum lomba itu saya kirim ke dalam perlombaan itu sebelum saya kirim ke panitia, saya minta anak saya yang baca Siva. Nah, jadi Kak, mana yang nggak tahu artinya? Jadi dia misalnya dia sampaikan ini mah, ini apa ya artinya ya mah? Ini apa? Oh, berarti ini harus saya edit. Atau kalau dalam cerita Manderes, misalnya ada apa namanya ya, istilah peralatan yang memang kita tidak bisa ganti dengan kata-kata lain, setelah titik kita masukkan lagi keterangannya di kalimat berikutnya. Jadi misalnya dia menggunakan batok, batok kelapa. Kalau batok masih familiar ya Bapak Ibu. Apa ya kemarin saya juga lupa. Ada alat dari Manderes itu. Jadi kita kan tidak buat terjemahannya di belakang ya. Tidak artinya bukan apa namanya referensi ya, referensi yang di akhir tidak buat seperti itu dalam buku cerita itu. Tapi kita membuat keterangannya setelah kata itu muncul di kalimat berikutnya. Jadi misalnya dia menggunakan ini, lalu ini merupakan alat untuk begini-begini seperti itu. Jadi itu bisa kita buat keterangan pada kalimat setelahnya untuk kosakata yang memang tidak bisa kita hindari dalam cerita itu. Jadi Bapak Ibu nanti usahakanlah buku kita ini ketika sudah kita tulis, kita minta anak kita atau siswa kita membacanya. Ketika ada kosakata yang sulit, boleh kita ganti dengan kosakata yang lain agar dia juga paham dengan uh, cerita itu gitu. Jadi kalau kata Pak Bambang, cerita anak yang baik itu ya memang yang sesuai dengan yang dia pahami gitu, yang dekat dengan dirinya, yang memang dia pahami bahasanya itu memang sesuai dengan umurnya gitu. Makanya dibuatlah ada perjenjangan bacaan ini, perjenjangan umur untuk bacaan. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ini PUEBI. Ketika PUEBI ini pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. The real editor is you gitu ya. Jadi dalam penulisan cerita, ketika kita sudah menulis seperti inilah misalnya dalam proses ini, ketika kirimkan ke media atau ke apa ke penerbit, mereka akan punya editor pasti itu. Tapi sebenarnya sebelum sampai ke sana, kitalah yang menjadi the real editor untuk tulisan kita sendiri gitu kan. Kita baca apa setelah kita tulis sebaiknya kasih jeda sebentar untuk merefreshkan lagi, baca ulang. Biasanya di situ kelihatan. Nah, kalau bisa pun gini Bapak Ibu bacanya untuk yang ketika mengedit zoom out kan gitu. Zoom out kan laptopnya sehingga kelihatan mungkin ada titik yang terselip, ada koma yang kurang, ada huruf besar yang ini. Kalau misalnya Bapak Ibu menulis dengan Times New Roman size 12, ketika mengedit boleh dibuat jadi 14, jadi 16 sehingga kelihatan mana yang kurang, mana yang silap gitu. Nah, tips ini saya dapatkan dari Pak Eko Prasetyo di Media Guru. Jadi memang di zoom out apa
office-nya gitu ya, ketikannya, jadi kelihatan di situ apa yang kurang, kalimatnya mungkin yang masih panjang, terlalu panjang dan lain sebagainya, atau kalimat yang ambigu. Satu kalimat itu bisa bisa jadi dua pemahaman gitu atau dua pengertian. Nanti kita lihat ada contohnya. Nah, jadi Bapak Ibu, Puebi ini perlu seperti tadi juga saya apa kita dengar dari Mbak Ririn bilang kan, editor ketika kita menerima tulisan dia akan lihat juga, mungkin dia akan malas gitu kan membaca tulisan kita yang yang masih berantakan gitu. Jadi sebisa mungkin sebelum sampai ke sana tulisan kita baca dulu, kita perbaiki secara maksimal. Kemudian untuk editing ini saya kira ini berproses terus ya Bapak Ibu, karena saya sendiri juga tidak langsung tidak langsung bisa. Tips sederhananya sih kita baca cerita buku lain gitu ya. Kalau saya baca buku yang kalau misalnya buku yang memang sudah bagus lah, misalnya buku Andrea Hirata atau bukunya bukunya eh, siapa yang sudah, pokoknya buku-buku yang terbitan Mizan kah atau apakah Bapak Ibu bisa lihat, saya seringnya lihat seperti itu. Oh, peletakan tanda petik itu sebelum titik rupanya, atau mana duluan ini, atau ini ternyata ketika kata sapaan itu harus huruf besar. Saya ngelihatnya dari situ daripada saya melihat definisi kapan digunakan ini gitu kan. Kan di Google juga ada kapan digunakan huruf ini. Saya agak males membacanya Bapak Ibu. Jadi saya lebih suka ngelihat buku yang sudah ada lisensinya. Buku ini sudah bagus, sudah diakui, sudah terbit di penerbit A yang bagus gitu, yang mayor. Lalu saya lihat, oh berarti mereka seperti ini nulisnya. Oh kalau ketawa itu misalnya bagaimana? Oh kalau kalau misalnya apa namanya menjerit misalnya, atau kalau ketawa itu hahaha-nya bagaimana penulisannya dan lain sebagainya gitu kan. Saya lebih suka melihat yang seperti itu gitu, yang langsung kepada realnya. Kalau kemarin lomba untuk balai bahasa itu, yang saya lihat juga buku pemenangnya, Bapak Ibu. Jadi saya tanya pemenang tahun lalu siapa, kebetulan berteman di Facebook, saya, Dek, mintalah contoh bukunya gimana sih yang di selera juri gitu kan, dan bagaimana sih buku yang baik itu gitu. Dan memang bagus sekali bukunya Bapak Ibu. Jadi di situ, oh begini tanda bacanya, begini paragrafnya, begini panjang kalimatnya dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu kita coba ya. Itu tadi tips sederhananya. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa membantu. Oke, ini ada kata. Silakan Bapak Ibu edit. Ibu sedang menyapu burung Bapak di dapur. Oh, sudah maghrib ya Bu di sana ya. Oke, baik Bu Kamla, silakan. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa diperbaiki dari cerita ini. Silakan Bu Kamla, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada kalimat seperti ini, apakah bisa bisa jadi kan pengertiannya bukan cuma satu pengertian kan Bapak Ibu. Artinya peletakan koma atau titik juga perlu diperhatikan. Coba Bapak Ibu mungkin ada yang bisa memberi masukan bagusnya kalimat ini seperti apa? Silakan boleh ditulis di kolom chat. Maunya seperti apa kalimat ini? Ibu sedang menyapu burung apa? Oke, bagus. Iya, oke Bu, apa? Bang Eza. Ya, sepertinya waktunya sudah 5:20 ya, Miss Yuni. Oke, jadi benar. Gini-gini. Artinya, yang ingin saya garis bawahi, peletakan titik, Bapak Ibu, itu juga mempengaruhi arti dari kalimat tersebut. Ibu sedang menyapu, titik, burung Bapak di dapur. Ataukah ibu sedang menyapu burung, Bapak di dapur. Ataukah ibu sedang menyapu burung Bapak, koma, di dapur. Akan berbeda artinya. Artinya, Puebi itu juga bukan masalah yang bisa kita sepelekan dalam menulis cerita seperti itu. Jadi boleh kita baca ulang, misalnya kita sudah selesai membuat cerita, kita baca ulang lagi ceritanya. Apakah maksud dari yang kita inginkan memang sudah sesuai dengan kalimat yang kita baca gitu, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, nah
eh, yang A, B, C, D, dan E. Bisakah Bapak Ibu mungkin melihat perbedaan? Yang saya buat di situ hanya perbedaan pada tanda baca. Tapi apakah itu akan merubah makna dari cerita ini? Boleh Bapak Ibu di komen. Samakah semua maknanya dari A, B, C, D, atau E? Mungkin kalau lama mengetik boleh di raise hand aja. A dan D sama. A dan D 1, 2, 3, 1, 2, 3 sama Bu. Tidak sama sebenarnya Bu Rauda. Jadi kalau 1, 2, 3 itu biasanya mungkin 1, 2, 3. Tapi kalau sudah tiganya D itu 3 tanda seru, berarti ada penekanan di sana. 1, 2, 3 misalnya seperti itu. Jadi penentuan tanda baca ini juga bisa membedakan, mengubah makna dari si pembacanya. 1, 2, 3, misalnya yang B itu datar-datar aja. 1, 2, 3, berarti kan dia bertanya. 1, 2, 3. Ini bisa atau 1, 2, 3. Menjerit dia kan, yang E. Tanda baca lebih dari satu, apakah perlu lebih dari satu? Bisa Bu untuk penekanan, untuk stressing poinnya. Ya, dalam beberapa tulisan saya ada melihat lebih dari satu. Artinya kalau misalnya A-nya ada 2, berarti dia lebih panjang dia ngomongnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari ini ya, dari KBBI, 3 A-nya 3 tidak akan ketemu artinya. 3 A-nya 1. Tapi dalam penulisan itu saya lihat lumrah ya Bapak Ibu. Misalnya 3 tanda serunya itu ada 2, ada 3, itu berarti dia benar-benar dalam kondisi yang misalnya marah, kamu gitu kan, dalam tanda serunya ada beberapa. Oke, baik. Selanjutnya, nah Bapak Ibu apa yang ada masalah apa dengan apa pekerjaan ayah? Dengan kalimat ini. Apakah ini kalimatnya sepertinya biasa ya? Apa pekerjaan ayah? Tapi dalam tulisan saya yang terakhir, Pak Bambang Trim langsung yang komen ini. Tidak lumrah anak-anak menanyakan apa pekerjaan ayahnya. Kalau apa pekerjaan ayahmu itu masih lumrah. Tapi apa pekerjaan ayah, masih pekerjaan ayah sendiri tidak tahu gitu ya. Bahkan menurut kita ini mungkin biasa, tapi dia sudah masuk ceritanya seperti tidak logis gitu. Jadi sebisa mungkin kita menuliskan cerita itu memang logis dan kemungkinan-kemungkinan yang itu tidak terjadi, ya kalau ada kalimat yang memungkinkan, misalnya itu tidak logis, bagus kita skip atau kita ganti redaksinya dengan yang lain. Nah, ini Bapak Ibu. Sementara itu Mata Buyung dan teman-teman masih terjaga. Sepertinya waktunya sudah mau habis ya, Miss Yuni ya. Sampai setengah 6 ya, Kak Yun. Bentar ya, sedikit lagi. Ya betul Miss Yuni. Iya. Sementara itu Buyun dan teman-teman masih terjaga, sulit buat mereka untuk bisa tidur dan lain-lain. Nah, ini yang perlu dilihat. Yang pertama bisa jadi yang pertama mungkin ada beberapa ini masukan untuk cerita ini, Bapak Ibu kita gercep aja apa yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat dari cerita ini yang ingin diperbaiki dari cerita ini. Silakan Bapak Ibu. Apakah cerita ini sudah benar, sudah pas? Mungkin paragraf ini sudah pas. Sementara itu ada typo. Sementara itu Mata Itu Buyung. koma. Ya. Benar Bu. Itu siapa yang jawab? Bu apa yang jawab? Bu Yusniar ya? Oh, Pak Bu Kamala ya, Bu Sarah ya? Sementara itu koma. Oke. Bukan ya, Bu? Siapa tadi? Mata Buyung dan teman-temannya masih terjaga. Sulit mereka untuk bisa tidur dan perasaan cemas dan takut yang berlebihan. Nah, ini Bapak Ibu. Sulit buat mereka untuk tidur dalam perasaan cemas dan takut yang berlebihan sebagai tawanan. Kan bacanya juga ngos-ngosan. Alangkah baiknya kata-kata ini dibagi 2 kalimat bisa. Ya, sulit membuat mereka untuk tidur. Perasaan mereka sangat cemas berlebihan. Atau bisa jadi 3 kalimat. Mereka merasa seperti tawanan. Itu kan? Coba kita sederhanakan. Hanya suara tangis sesungguhnya Laila yang terdengar pelan. Tiur membiarkan Laila tidur di pundaknya. Benarkah itu Bapak Ibu penulisan di pundaknya?
Tidak. Oke, di pundaknya ini sangat sederhana sekali. Di pundaknya kalau dia menyatakan tempat berarti dipisah. Dibiarkannya bisa digabung. Ya Bapak Ibu jangan kita terbalik. Air mata sahabatnya itu membasahi rambut bahunya yang sudah seharian kusut tak beraturan, cuma itu yang bisa ia lakukan untuk Laila. Nah, ini kalau memang memungkinkan, ya kalau Bapak Ibu bisa buat 2 paragraf juga kalau terlalu panjang. Tapi kalau itu merusak makna, ya silahkan buat tetap 1 paragraf. Oke, satu lagi. Tenanglah Laila, semua akan baik-baik saja. Apakah mereka akan melepaskan kita, Kak? Tanya Lamhot pada Tiur. Bapak Ibu, kira-kira apa yang mau dikoreksi dari cerita ini? Kira-kira sesenggukan atau sesenggukan? Mana dia? Melepaskan. Yang atas ya, Bu? Ya, melepaskah? Harusnya melepaskan. Hihihi. Typo 1 ya, Pak Eza, Bang Eza. Satu lagi apa? Kemudian apa lagi yang perlu diperbaiki? Tenanglah Laila, semua akan baik-baik saja. Apakah mereka akan melepaskan kita, Kak? Tanya Lamhot pada Tiur. Oke, Bapak Ibu silakan. Kita ini sedang menjadi editor untuk tulisan kita sendiri. Anggap ini tulisan kita, lalu kita menjadi editornya. Ada lagi? Cuma itu? Tenanglah Laila, perlukah di situ? Oke. Tenanglah Laila. Tenanglah Laila. Jadi setelah tenanglah pakai tanda koma Bu Rahma. Oke Bu Rahma, benar. Bang Ez melepaskannya, harusnya melepaskannya. Tenanglah Laila, semua akan baik-baik saja. Nah, setelah kata tenanglah itu, koma Laila. Itu ya, satu Bapak Ibu. Lalu kemudian tanda petik. Tanda petik ini juga ini sering sering sekali silap ini Bapak Ibu kita. Bentar ya, annotate. Eh, nggak bisa annotate-nya ya. Oke, yang ini Bapak Ibu. Nah, ini selalu titiknya itu sebelum tanda petik. Ini ya, ini yang sering juga saya lihat dan tulisan dulu saya dalam prosesnya juga seperti ini sudah benar. Kalau ini harusnya titik dulu baru tanda petik. Kira-kira seperti itu. Oke. Selanjutnya sudah malah coret ya. Aduh, aduh, aduh. Oke, jadi catat cerita yang menginspirasi Anda. Iya, benar, Bang Eza. Apakah mereka akan melepaskan kita, Kak? Kaknya itu huruf besar ya untuk ungkapan langsung. Jadi benar, koma dulu, baru Kak. Gitu. Oke, catat cerita yang menginspirasi Anda. Jadi ini prosesnya Bapak Ibu yang kita lakukan nanti. Gambarannya, kita catat cerita kita tulis, edit, kita baca lagi, edit lagi, baca lagi, edit lagi. Jadi kalau untuk lomba biasanya mungkin Bang Eza juga atau siapa kawan-kawan lain Bu Wiwi pasti dalam ceritanya saya yakin tidak tidak satu kali edit ya kan Bang Eza Bu Wiwi dan lain-lain kawan-kawan yang Bang Iden misalnya di sini yang sudah sering menulis pasti berulang kali membaca ceritanya kemudian diedit. Nah, jadi satu cerpen satu kebaikan, mari kita persiapkan diri kita. Yang pertama inspirasi, persiapkan inspirasi kita bisa dilihat dari lingkungan sekitar. Ya memang kemarin lebih dari 60 kali edit Kak, betul. Saya juga sampai 50 kali, berapa kali edit. Jadi nulisnya itu cepat, tapi paling lama itu proses ngeditnya. Benar sekali Bapak Ibu. Dan kalau sudah dibaca, misalnya saya kemarin dibaca SIPA, mah ini ceritanya kok datar kali, berarti kurang konflik. Boleh ditambah konfliknya. Oke, inspirasi, alat tulis, niat. Ini yang paling penting Bapak Ibu, makanya yang saya paling besar buat ini gambarnya niat. Oke, kemudian untuk teknis penulisan buku kita ini kembali ke teknis ini sedikit saja secara singkat. Saya kira kita semua sudah tahu apa itu di 6 dimensi. Saya melihat ini dengan cara yang luas. Kita melihat ini, saya dan kita melihat ini dengan cara yang luas. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tentu juga luas, berkebinekaan global luas. Tidak bisa jadi tidak harus ada kata berkebinekaan globalnya dalam cerita kita itu, gitu kan? Bagaimana kita mengemasnya dalam sebuah cerita, tapi pesannya tentang berkebinekaan global, kira-kira seperti itu.
Target pembaca kita adalah usia SD, SMP. Kita tidak mengambil perjenjangan buku tadi, Bapak Ibu, karena kalau buku kita ambil perjenjangan itu nanti buku B1, B2 harus ada ilustratornya setiap gambar gitu ya. Kita tidak sampai seperti itu, dan saya lihat sampai sekarang pun buku kumpulan cerpen masih menjadi buku yang laris dan masih ada peminatnya. Kemudian pengumpulan karya 6 Oktober 2023, review naskah via Zoom 14 Oktober 2023. Saya harap kita semua bisa hadir di review naskah nanti, Bapak Ibu, sehingga kita bisa tahu apa kekurangan tulisan kita. Saya pun bahkan hari ini juga memanfaatkan hari ini dan kemarin memanfaatkan memang benar-benar untuk belajar. Karena Mbak Ririn, Bang Hasan juga sudah malang melintang di bidangnya. Saya sampai hari ini juga masih terus berproses karena saya otodidak, Bapak Ibu, sama seperti mungkin sebagian di antara kita. Perbaikan naskah diterima panitia 21 Oktober, proses editing 30 Oktober. Nanti ini kita kirimkan di grup. Layouting ilustrasi 7 November. Untuk untuk ilustrasi, izin Bapak Ibu hanya beberapa nanti cerita yang akan kita beri ilustrasinya agar apa ya, tidak semuanya bisa. Nanti untuk ketebalan buku juga berpengaruh, nanti berpengaruh juga kepada harga jual. Naskah cetak 20 November dan lain-lain. Ketentuan tulisannya ini terdiri dari 1000 atau 1500 kata, 3 sampai 5 lembar kertas A4, spasi 1,5, Times New Roman. Ini buku yang kemarin menang, buku Togu. Yang satu lagi masih on proses, Dwi Bahasa. Ini buku yang lain, ini yang dari Tak Ingin Menjadi Kolam Media Guru, buku Happy English, ini untuk anak. Ini buku cerita anak saya baru sekitaran ini yang yang saya sendiri di dalamnya, Bapak Ibu. Tapi buku-buku yang antologi ada beberapa juga yang lain, yang kemarin dari Mbak Ririn dari apa namanya yang Terbit Mayor juga sudah ada beberapa, tapi antologi bergabung dengan penulis-penulis lain. Kalau ini memang sendiri. Itu saja saya kira, nulis yuk. Terima kasih. Itu dari saya. Saya kembalikan kepada Miss Yuni Melati. Baik, terima kasih Bu Hilmi yang sudah memaparkan materi yang luar biasa, padat sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, barangkali di sini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Boleh dari chat, boleh juga menggunakan raise hand ya Bapak Ibu. Mungkin boleh di stop layarnya. Oh iya, sebentar. Iya. Ya, kalau nggak ada yang mau bertanya nggak apa-apa juga Miss ini, karena mungkin kan sudah ditanyakan waktunya juga, dan mungkin apa namanya sudah 2 hari ini kan mungkin sudah banyak sekali gambaran dari Bapak Ibu, tinggal eksekusinya. Gimana Bapak Ibu? Baik, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. 2 atau 3 penanya. Wah, banyak. Profil pelajar Pancasila kan dimensi ada elemen. Oke, bahwa tak harus tertulis elemen terus pada elemen. Boleh nggak Kak? Karena memang kalau dari elemen pilihan kita menjadi lebih banyak dan boleh Bang Eza. Jadi kan memang kalau profil pelajar Pancasila kan ada elemen, subelemennya. Kalau misalnya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ada kepada alam, kepada lingkungan, kepada alam, kepada manusia juga ya. Kalau saya tidak salah, saya tidak hafal untuk elemen dan subelemennya. Bisa kita lihat cross check lagi. Tidak membatasi itu, kita tidak membatasi. Jadi silakan berkreasi seperti tadi saya katakan juga di lomba pertama Bang Eza dan lomba kedua, ketika panitia mengkerucutkan tema tadi, kita jadi kurang liar berimajinasi. Jadi di sini silakan Bapak Ibu asal masih relate dengan profil pelajar Pancasilanya, masih mengerucut. Jadi nanti rencana saya ada beberapa lembar nanti di belakang buku kita ini, jadi anak-anak yang menuliskan profil apa sih yang bisa diambil dari cerita kita itu gitu. Jadi misalnya cerita Bu Yuni Melati ini berarti profilnya tentang kemandirian anak itu sebenarnya kita harus seperti ini. Nah, biarkan mereka yang mengambil pembelajaran dari tulisan kita gitu. Bisa Bang Eza menjawabkah pertanyaannya? Oke Kak, sip. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Ada yang lagi ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu. Sudah cukup jelas kayaknya ya.
Udah Oke. mantap gitu. Sip. Insya Allah tinggal eksekusi. Iya. Jadi sebagai informasi nanti kita mulai menulis dan naskahnya itu dikumpul di tanggal 6 Oktober begitu ya, Bu Hilmi ya. Iya, benar-benar. Selanjutnya nanti akan ada review naskah itu di tanggal 14 Oktober. Kita akan ketemu lagi di ruang Zoom ini. Begitu ya Bu Hilmi ya. Iya, jadi insya Allah Oke. nanti 14 Oktober dengan Bu Sartika Sari dengan Bang Hasan Albana lagi. Iya. Jadi Mm-mm. kita pantengin aja grup WA fix kita ya Bu Hilmi ya. Mm-mm. Informasi-informasi yang mungkin akan di situ. Kemudian ini ada Apakah pertanyaan. Ya. pakai Apakah pertanyaan abstrak dari Ibu Rahmawati? tidak Bu, kita bukan mau buat skripsi. Kita buat cerpen ya. Ya, Bu, cerpen. Jadi langsung aja cerpennya Bu. Jadi kalau memang di beberapa buku, misalnya kemarin saya ikut beberapa penulisan di penerbit A dan B dan C, mereka sering minta layout dulu. Jadi kita nggak usah seperti itu. Kita mempermudah lah Bapak Ibu. Langsung aja kirim naskahnya 3 sampai 5 lembar gitu kan, atau 1.000 atau 1.500 kata. Ya, langsung aja dikirim. Oh iya, satu lagi yang kelupaan, Bu Yuni. Nanti insya Allah juga akan kita perjelas di grup, kita buat apa namanya formatnya. Ada harus ada bahwa naskah itu bukan plagiat. Nanti Bapak Ibu tanda tangan, tapi tidak usah perlu pakai materai agar tidak merepotkan. Ya, jumlah halaman dibatasi Kak, 3 sampai 5 lembar A4. Oke, Kak itu langsung aja Miss Yuni nih jadinya. Saya baca langsung jawab kan. Nggak apa-apa, langsung saja, nggak apa-apa. Biar cepet karena waktunya ini ya mepet ya. Jadi 3 sampai 5 halaman, ya Miss Ilmi ya. Halaman A4 nanti kita kirimkan di grup. Jadi Fontnya tadi fontnya Times New Roman 12, nanti spasinya 1,5. Nanti biar editor atau layouting kan kita ada pakai layoutingnya. Mereka yang akan mengubah itu dalam bentuk A5. Jadi saya masih mempertimbangkan. Saya lihat ada buku biasanya memang A5 ya. Tapi yang kemarin buku yang di Mass Media yang terbitan sana, buku kami yang legenda ternama Indonesia itu bukunya agak panjang. Nanti saya mau coba dulu tanya sama Mbak Ririn itu gimana ininya, mana yang lebih baik nanti. Jadi saya tetap juga sharing sama Mbak Ririn sama Bang Hasan tentang proses buku kita ini. Jadi Bapak Ibu itulah usaha kita dari KKP supaya maksimal. Jadi ini tidak akan sukses kalau tidak ada dukungan kolaborasi yang baik dari Bapak Ibu juga gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua memang bisa berkontribusi dengan baik untuk tulisan ini. Mudah-mudahan memang nanti karyanya bermanfaat dan insya Allah ada rencana kita dari komunitas kami pengajar jika bukunya sudah jadi kita akan perkenalkan ke BBGP nanti Bapak Ibu memperkenalkan juga sekaligus KKP ke BBGP lalu kalau memang ke instansi-instansi yang lain yang memang berhubungan dengan pendidikan, insya Allah nanti kita akan perkenalkan buku ini. Jadi harapannya kemarin ada yang bertanya gini, Miss Yuni, Bu, apakah buku ini akan diterbitkan ke penerbit mayor? Sebenarnya saya tadi tidak tidak gimana ya? Menjanjikan saya tidak bisa menjanjikan itu gitu karena kita penerbitnya kan di penerbit UIN yang tadi punya Mbak Ririn foundernya gitu. Nah, tapi di penerbit UIN juga saya lihat ada beberapa buku kita di sana yang awalnya itu di Win, tapi penerbit Win juga mau memberikan ke penerbit mayor gitu kan. Mau akhirnya memang jadi terbitan mayor gitu dan ada royalti. Jadi kalau misalnya udah penerbit mayor ada royalti, kalau kita di dalam itu misalnya 30 berarti royalti dalam satu semester itu dibagi 30 gitu kan. Tapi kita tidak cerita itu dulu lah Bapak Ibu. Bisa jadi kita bermimpi ke sana tapi kita persiapkan dulu lah tulisan kita gitu kan. Tulisan kita yang terbaik yang mudah-mudahan ini layak baca sehingga nanti bisa dimanfaatkan. Ini di sini bukan hanya guru-guru dari Sumatera Utara gitu kan, dari luar juga banyak. Nah, bisa jadi buku kita ada di Aceh, buku kita ada di Tanjung Balai kan, buku kita ada di NTB, di Bima, di Kalimantan. Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa membaca tulisan dari guru dari Medan, guru dari Tanjung Balai, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ya artinya untuk ke sana kita laluilah proses ini Bapak Ibu. Kita sudah berusaha untuk memberikan pembekalan ini lalu ada review naskah kita manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya seperti itu kira-kira. Oke, Miss Yuni. Oke, baik. Terima kasih Miss Nur Hilmi Daulay, luar biasa sekali pemaparan materinya. Dan terima kasih Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti kegiatan ini dan aktif bertanya juga aktif dalam kolom chatnya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita ke depannya nanti bisa menulis dengan baik tentunya.
Kita kasih applause dulu untuk Bu Nurhim Daulay, tapi kasih closing statement dulu dong. Kasih Oke. closing statement dulu untuk dari Miss Nurhim Oke, Daulay. terima kasih misalnya kawan-kawan. Closing statement dari saya. Satu hari dalam pelatihan penulisan, saya tertegun waktu itu Pak Ihsan dari Media Guru berkata, jadi salah satu tulisan kita itu ketika kita sudah mati pun, bisa jadi karya kita masih ada. Bisa jadi ketika kita sudah tidak ada, karya kita masih ada dan masih dibaca. Mana tahu itu bisa menjadi amal jariah, ya kan Bapak Ibu, ketika tambahannya saya pikir benar sekali itu di situ saya sangat terketuk untuk menuliskan cerita anak. Jadi di situ mulainya saya memang jadi rajin membuat minimal di Facebook kadang saya tuliskan cerita anak gitu kan, atau saya bacakan cerita saya itu kepada murid-murid saya di kelas gitu dari cerita yang ada. Jadi ketika kita menulis hari ini kita niatkan menulis seperti itu, mudah-mudahan mana tahu nanti tulisan kita dibaca sama anak-anak atau peserta didik kita, lalu terketuklah hatinya, terbentuklah karakternya dengan tulisan kita, dan mudah-mudahan itu membawa kebaikan untuk dirinya, mudah-mudahan juga itu membawa kebaikan untuk kita semua. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bersemangat berkontribusi untuk melalui proses ini. Mudah-mudahan kita konsisten menghasilkan karya sampai sesuai dengan target yang kita inginkan nanti adalah buku kumpulan cerpen pencapaian penguatan karakter profil pelajar Pancasila yang ada karya kita di dalamnya. Bismillah ya, Bapak Ibu. Salam semangat. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Mili. Mari kita kasih applause dulu untuk Bu Nur Hilmi Daulay. Yeay. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai ke penghujung acara. Izinkan saya memberikan satu pantun lagi nih, pantun penutup ya kan. Buah belewah di atas panci, diiris tipis, mentah sebiji. Tuntas sudah pelatihan 2 hari ini. Selamat menulis, salam literasi. Yeay. Masya Allah, keren kali Ibu moderatornya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih sudah bergabung dalam wadah pelatihan ini. Sampai ketemu lagi di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan salam literasi, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibuka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon dibuka kameranya ya Bapak Ibu biar kita foto-foto dulu. Ya, kita ambil fotonya ya. Iya, untuk dokumentasi panitia. Bang Eza nggak bisa buka ya? Ibu Rauda mohon izin Bu, Ibu Mairani, Ibu Nurul Mufidah, Ibu Fatma Zulika, Ibu Kamala. Biar kita ambil fotonya ya Bapak Ibu ya. Baik, silahkan beri senyum termanisnya. Ibu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Salam literasi, Miss Yun. Oke, bentar ya. Oke, salam literasi. Tunggu dulu. Susah ya. Ini kehilangan Miss Debbie kita ini ya kan? Oh iya, lagi kuliah Miss Debbie. Iya. Sebentar ya. Satu. Kesulitan ya, Miss ya? Oh, kesulitan. Ntar saya coba. Dari sini ya, Miss. Saya Apakah aja, bisa? saya aja, biar nanti saya kirim. Sudah. Bisa? Oke, Oke, sudah. oke. Oke, terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Boleh live ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Izin live ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma, Bu Wiwi, Bu Kamala, Bu Fatma, Bu Sri Yusniar. Sampai ketemu lagi.
Udah bisa di apa mungkin ya? Ntar ya Kak, post recordingnya gimana? Cara nge-save gimana? Itulah Kak ini. Takut hilang kemarin. Heeh. Apa ya? Ntar ya, I want to stop recording. Karena nggak datang timnya Kak.